merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi presiden, pemerintah betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar. Menurut Bang Roni, apa yang membuat preman-preman kita ini sesuai dengan judul kita belum insaf-insaf, Bang? Enggak, mungkin komandannya udah insaf. Komandannya ya. Tapi kan bawahnya merajalela. Ini ngomongin ormas yang mana nih? Nggak, semua dalam kategori apa yang dikatakan ormas. Tapi apakah ormas itu dilarang? Enggak. Jangan pernah dilarang karena itu haknya negara untuk membuat ormas itu ada. Dan yang kita sayangkan adalah jangan kita biarkan ini barang. Negara di mana kalau membiarkan pada hal-hal yang dianggap mudah, tapi kok dibiarin gitu. Selama ini pembiaran ya? Pembiaran yang harusnya ditindak. Kalau Pak Dudung kan waktu zaman Kasat, ada anggota DPR. Itu semua anggota TNI mau hajar tuh Effendi Simbolon. Sekarang pertanyaan saya, kemana tentara pada saat dibutuhkan? Kenapa nggak seruduk mereka yang meresahkan masyarakat? Kan sayang. Buat apa akhirnya negara membiarkan posisi yang harusnya bisa dituntaskan oleh penegakan hukum? Nah, mungkin penglihatannya, contohnya 3 mobil polisi dibakar. Kemana negara melakukan tindak pidana hal demikian, tapi kok lemah gitu. Sayang, di sini saya sampaikan waktu itu, kalau Polda Metro nggak cepat bergerak melakukan apa yang harus dilakukan, bubar aja Polda Metro. Tapi 4 hari kemudian semua ditangkap. Dan yang saya dengar mereka lari ke Bengkulu, ke Medan, kemana-mana. Tapi apresiasi buat Polda Metro, kecepatan ini membuktikan bahwa negara masih ada untuk melayani rakyat dari keresahan yang diterima oleh rakyatnya. Oke, tapi telat tidak? Nggak telat, belum. Sekarang kita pengen tahu sejauh mana kecepatan selanjutnya Satgas Premanisme yang sudah ada. Jangan cuma tangkap yang kecil-kecil, sayang dong. Beberapa hari ini masih yang kecil-kecil ya, Bang? Masih odong-odong, lihat aja mukanya, ya muka resah semua. Kagak ada premanismenya, nggak ada. Oke, pindah dulu ya ke Bang Saur. Bang Saur, oke, sekarang sudah ada satu langkah lebih maju lagi. Ada pembentukan Satgas untuk penanganan premanisme dan juga kita lihat ada razia preman-preman jalanan belakangan ini. Sudah cukup belum itu, Bang? Karena memang preman ini sudah menyasar dari yang paling bawah, maksud saya grassroots, sampai dengan yang terjadi nanti kita mungkin Pak Jayabaya cerita soal proyek triliunan. Yang di Cilegon ini sudah mengkhawatirkan sedemikian rupa. Contoh misalnya begini, kalau orang mengatakan apa premanisme di pasar orang kecil, bukan orang kecil. Karena sebagian besar warga negara kita itu hidup dari menjual di pasar. Contoh Bang Jayabaya, ada katanya di pasar itu ada yang 20 setoran setiap bulan, setiap hari. Ada juga yang permanen 1 sekian tiap hari. Artinya negara ini udah dikuasai preman. Seperti dibilang Bang Saroni tadi. Kalau saja kemudian polisi kemudian bisa dikejar-kejar dengan pakai senjata dan mobilnya dikudui, yang paling menyesalkan Polda Metro Jaya sudah menyebutkan bahwa kemudian itu salah satu organisasi GRIP katanya. Mereka tidak mengaku itu. Mereka menuduh semua wartawan yang mengutip bahwa apa yang terjadi di Depok bahwa itu dikatakan adalah GRIP. Kemudian mereka enteng aja itu mengatakan tidak GRIP. Ini menurut saya adalah pelecehan, bukan saja menghina semua wartawan, tetapi juga sumber berita itu adalah kemudian mereka tuduh itu adalah hoax gitu loh. Oleh karena itu kita minta seperti Bang Saroni,
Ini tidak lagi boleh dipermainkan. Kita tidak lagi menunggu, kita akan melakukan ini. Segera lakukan penegakan hukum, kalau tidak, saya bilang, kita ini kemudian bukan lagi ini sesuatu yang sudah dalam keadaan genting memaksa dan darurat. Kalau sampai satuan tugas kemudian terpadu ini kemudian tidak kita lihat dalam segera waktu, ini kemudian wibawanya akan semakin hancur. Tapi kita melihat memang sudah ada penangkapan-penangkapan, tetapi kepada pimpinan-pimpinannya yang paling perlu sehingga deterrent effect itu terlihat, Mbak Silvi. Deterrent effect. Jadi jangan hanya yang kelas-kelas. Iya, harus inline dia. Harus yang kakap-kakapnya juga gitu ya. Nah, ini salah satu juga yang menyita perhatian dalam beberapa hari ini soal viralnya. Dugaannya adalah malahan Kadin. Kadin ini kan berarti ya bisa dibilang intelektual, pengusaha. Ini resmi loh Kadin. Kadin Cilegon, Banten malahan yang diduga melakukan pemalakan, minta jatah proyek senilai 5 triliun. Gimana tuh Pak hasil investigasi terakhir dari Kadin? Jadi pertama adalah begitu kita tahu dari media ini. Ini videonya kita putarkan ya di belakang ya. Kita mengundang adalah Kadin Cilegon. Kita minta penjelasan dari Kadin Cilegon. Termasuk dengan ketua umum. Ketua umum langsung menanyakan. Proses kronologisnya gimana nih? Sampai Kadin Cilegon ini, berapa Kadin? Ini bukan Kadin aja, Kadin, HIPMI, KPNC, dan HIPI. Pak Sahronia, Pak Mardania. Jadi ada kronologis, Mas Silpa. Ini di kontraktor PSN ini, Carta As itu ada 3. SGI, Total Persada, sama Cengta? Kontraktornya? Yang 2 kontraktor inilah mereka sangat semut dengan masyarakat setempat. Dengan pengusaha setempat. Yang satu ini Cenda adalah punya janji, punya kesepakatan. Dengan Kadin organisasi ini akan memberikan pekerjaan. Nah pekerjaan ini karena ditunggu-tunggu adalah ditanya tidak pernah jawaban yang pasti. Sehingga? Mereka bicaranya adalah mereka ini bahwa ini adalah bulu-bulai. Tiba-tiba Kadin dengan organisasi yang lain itu datang ke sana. Melihat, ternyata pekerjaan ini sudah mulai. Intinya menagih janji? Menagih janji. Gitu. Tapi kan keluar tuh kata-kata yang keras ya kita dengar ya. Ya. Itu namanya juga masyarakat kampung, antusiasme. Antusiasme? Iya, antusias mereka itu ya. Sambil pulang mengatakan, kita minta 5 triliun. Iya. Itu kan. Keluar angka begitu? Iya, keluar angka itu ya. Dan kami sudah panggil ngomongnya, yang bicara 5 triliun itu. Dia mengakui, dia punya konsekuensi. Makanya kita minta bantuan Polda. Untuk melakukan menyelidiki kesalahan ini. Tapi jadi saya minta lah bahwa ini mudah-mudahan dengan adanya kejadian di Cilegon ini membuka mata kita semuanya buat investasi masuk ke daerah. Jangan hanya sekalian daerah menjadi penonton. Betul. Intinya kan supaya pengusaha lokal juga bisa dilibatkan. Bisa dilibatkan. Tapi kalau yang keluar seperti ini kan malahan jadi bukannya ini menciptakan persepsi negatif terhadap iklim investasi Indonesia. Ya. Cara mintanya seperti ini, Pak. Ya betul, salah juga Cilegon salah. Salah juga mereka ya. Tapi namanya juga anak kita perbaiki. Harus diakui ada kesalahan ya. Mereka sudah mengakui ada kesalahan. Dan sudah diperbaiki dan kemarin sudah ketemu dengan Pak Wamen, investasi BKPM, mereka ngaku salah. Kita bawa ke Wamen BKPM. Mereka minta salah dan mereka minta maaf. Sudah kan? Kalau saya Mbak Silvi kasus bolehlah Bang Jayabaya kemudian memberi penjelasan seperti itu. Kita ini sedang memberantas premanisme. Ya. Ini ada pengusaha di depan saya ini. Dalam peradaban bisnis menurut saya tidak ada namanya bisnis model seperti itu. Boleh Bang Jayabaya meminta itu orang lokal, kita sangat hargai. Tapi cara-cara ada gerombolan menurut saya ini adalah betul-betul praktek premanisme. Saya berharap Bang Jayabaya juga ini tidak sekedar kemudian ditegur. Kalau menurut saya cara-cara seperti ini meminta terbuka 5 triliun tanpa tender. Apa model kita, model seperti ini gitu loh. Maksud saya adalah bagaimana premanisme ini yang saya bilang dari pasar-pasar dan juga proyek triliun itu mungkin hanya seperti itu supaya bisnis bisa terjadi. Maaf, seorang Kadin loh menurut saya loh. Kadin. Maaf ya. Yeah. Saya bukan menyetujui ada premanisme. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Roni tadi. Premanisme itu kita berantas semua. Untuk itu membangun dunia usaha. Karena premanisme di Indonesia ini sudah kemana-mana. Apa yang disampaikan oleh Bang Roni tadi adalah
Jangan hanya yang kelas bawah doang. Iya. Sekarang itu pemilihan di tingkat PSN, ya, ASN, udah nggak bisa karena banyaknya preman. Ya, nah ini siapa? Negara harus tampil di sini. Oke. Lakukanlah pembinaan kepada mereka. Poinnya sama ya berarti ya? Sama. Oke, cara-cara premanisme mau minta tapi dengan cara premanisme seperti itu tidak ada yang Memaksa, memaksa gitu. itu. Oke.